Adapun judul tausiah kita pada malam hari ini adalah pahala 700 kali lipat bagi yang berimpak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat satu biji menumbuhkan 7 cabang, 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Dan Allah melipat gandakan lagi bagi yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah. Bercerita tentang infak. Apa definisi infak tersebut? Kalau kita artikan infak secara bahasa, yaitu membelanjakan. Kita membelanjakan harta kita dengan keperluan keluarga, dinamakan infak kepada keluarga, atau bahasa yang biasa kita dengar nafkah keluarga. Dan apabila kita belanjakan kepada keperluan-keperluan lainnya, berimpak kepada yang kita tuju. Dan kata infak ini termasuk sedekah itu adalah infak. Namun tidak semua infak itu dinamakan sedekah. Karena infak bisa saja kita perlukan untuk masjid, untuk pembangunan mushola, untuk lain-lainnya. Tapi sedekah itu tertentu. Kalau sedekah itu hanya kepada orang yang dari orang yang lebih mampu kepada orang yang kurang mampu. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa menerima sedekah tersebut. Sedekah ini juga dibagi dua. Yang pertama sedekah sunnah, yang kedua sedekah wajib. Sedekah wajib ini adalah zakat, baik dia zakat fitrah, zakat mal atau zakat harta, zakat tijarah, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sedekah tersebut hanya untuk orang-orang yang telah ditentukan yang boleh menerima sedekah. Seperti misalnya sedekah wajib tidak boleh dipakai untuk pembangunan masjid. Kalaupun berlebih zakat kita atau zakat fitrah berlebih, itu tidak boleh dipakaikan untuk pembangunan masjid. Karena zakat ini atau sedekah wajib hanya diperuntukkan orang-orang fakir, miskin, amil zakat, dan orang-orang mu'allaf, dan hamba saya juga
orang-orang yang keputusan belanja dalam perjalanan, dan anak-anak yang dianggap berjuang fisabilillah. Zaman sekarang ini fisabilillah seperti dulu tidak kita temui lagi. Kalau fisabilillah dulu itu orang-orang yang berperang membela agama Allah. Tapi fisabilillah yang sekarang ini bisa kita golongkan anak-anak yang berjuang untuk menuntut ilmu dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di samping berimpak mendapat pahala 700 kali lipat, karena satu ibarat menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menjadi berbuah 100 biji, menjadi 700 kali lipat. Di samping kita mendapat pahala 700 kali lipat, ada keutamaan-keutamaan yang lain, seperti sedekah itu dapat memberikan pengobatan terhadap diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, "Dau mardakum bis sadaqah." Obati penyakit kamu dengan sedekah. Kita sudah sebut tadi, sedekah itu termasuk infak. Tapi tidak semua infak itu dinamakan sedekah. Dan juga bisa melindungi harta. Nabi pernah mengatakan, "Hassinu amwalakum bis sedekah." Peliharalah hartamu dengan sedekah. Ini bukan hanya cerita, terbukti pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang pemuda yang suka mengambil sarang burung elang di kebunnya. Lalu burung elang tersebut mengadu kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, anak saya selalu diculik oleh pemuda, diambil, tolong saya diberi perlindungan." Maka Nabi Sulaiman mengutus 2 setan untuk menjaga sarang burung elang tersebut. Kamu berdua diberi tugas untuk menjaga burung elang. Seandainya pemuda tersebut datang lagi mengambil anak elang ini, kamu tangkap pemuda tersebut dan belah dia, buang satu ke barat dan satu ke timur. Maka setan yang 2 tersebut menurut kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba pemuda tersebut mendengar suara anak burung elang, dan dia berencana untuk mengambil anak burung tersebut. Tapi sebelumnya dia bersedekah sepotong roti dan naik ke atas dan ia ambil. Besok harinya induk elang tersebut mengadu kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Sulaiman, anakku kembali dicuri." Lalu Nabi Sulaiman memanggil 2 setan yang ditugaskan untuk menjaga burung elang. "Wahai
syaitan, kenapa kamu tidak menjaga burung elang tersebut? Kata syaitan, bukan kami tidak menjaga, tapi saat pemuda tersebut akan mengambil anak burung tersebut, dia bersedekah sepotong roti. Dari sedekahnya tersebut, Allah menciptakan 2 malaikat. Sebelum kami menangkap pemuda tersebut, si malaikat yang 2 duluan menangkap kami dan membuang kami, satu ke barat dan satu ke timur. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berinfak ataupun bersedekah ada disebut dalam sebuah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau zahidan. Orang-orang yang bakhil, kata Nabi, tidak akan masuk surga selagi walaupun dia sangat zahid, sangat zahid. Di dunia ini dia tidak begitu peduli dengan kemewahan-kemewahan, dan dia sangat memfokuskan dirinya untuk ibadah. Tapi dia bakhil, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, asy-syakhiyun qaribun ilal haq. Orang-orang yang dermawan itu sangat dekat kepada al-haq, yaitu Allah. Dan kemudian dekat kepada makhluk. Orang-orang yang dermawan itu sangat disenangi oleh Allah dan sangat disenangi oleh manusia. Wal bakhilu, dan orang-orang yang bakhil, yang pelit, ba'idun anil haq, dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada makhluk, jauh daripada manusia. Pada umumnya orang-orang yang kikir, orang-orang bakhil, sangat dibenci oleh manusia, sangat dijauhi oleh orang-orang lain. Dia kawan lari daripadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di samping itu juga infak atau sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita telah dicap oleh Allah orang yang dikutuk, Allah marah kepada kita. Tapi kalau kita rajin berinfak, rajin sedekah, rajin mengeluarkan zakat, akan padam kemarahan Allah. As-sadaqatu tutfi'u ghadab Rabbi. Sedekah ataupun infak akan memadamkan kemarahan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan sedekah itu termasuk hadiah. Infak kepada orang termasuk hadiah. Dan hadiah ini bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Nabi pernah mengatakan, as-sadaqatu hadiah. Sedekah itu berupa hadiah. Tahadu wa tahabbu, yang akan menimbulkan rasa saling mencintai dan saling mengasihi. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan infak sedekah itu
bisa menambah keberkahan umur. Walaupun umur umat Muhammad pendek-pendek, tapi kalau dapat berkah daripada umur yang pendek tadi, bisa mengimbangi umur-umur orang-orang umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Sementara kita rata-rata hanya 63 tahun.